Oke, selanjutnya kita beralih ke materi kedua yang akan dibawakan oleh Dr. Sudirman Katu, spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit tropis infeksi, dengan judul Penggunaan Alat Pelindung Diri di Era Adaptasi Kebiasaan Baru. Sebelumnya, kami akan membacakan daftar riwayat hidup beliau. Dr. Sudirman Katu, SPPD KPTI Finasim, lahir di Tonasa pada tahun 1970. Beliau mengambil pendidikan dokter umum di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin pada tahun 1996 dan mengambil spesialis penyakit dalam di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin pada tahun 2008. Beliau menyelesaikan konsultan tropis infeksi di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada tahun 2012. Saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Divisi Tropik Infeksi, Departemen Ilmu Penyakit Dalam, Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, Ketua Pogja HIV, Ketua Komite PPI, Ketua Komite PPRA, Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo. Kepada Dr. Sudirman Katu, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Dr. Sostro, terima kasih kepada panitia yang telah berkenan untuk sharing di tempat ini. Ya, jadi ini mungkin materi yang sudah sering teman-teman dengarkan, sudah sering melihat di media sosial ya, tentang penggunaan APD ya. Ya, kita tahu bahwa sekarang kan pedoman yang muncul sudah pedoman versi 5 ya. Jadi ini juga sudah cukup banyak ya perubahan di dalamnya, termasuk dari segi klasifikasi pasien, kemudian diagnostik, manajemen ya, lepas isolasi dan sebagainya, dan ini pun hampir sama ya dengan protokol tata laksana COVID dari 5 organisasi profesi. Ya. Kita tahu bahwa ini sudah edisi kedua dan insya Allah akan terbit lagi edisi ketiga. Ya. Sekarang memang kita masih terus bertarung ya, apalagi jumlah kasus cenderung meningkat ya. Bukan hanya menghadapi virusnya, tapi memang pandangan orang tentang hoax ya, hoax tentang COVID-19. Ya, ini mungkin teman-teman sudah mulai lelah ya, kata Dr. Arif tadi. Yang penting kita sebagai nakes adalah ini. Kenali musuhmu, kenali dirimu, dan kenali medan perangmu. Ya. Ini Okotin ya. Nah, kalau kita belajar segitiga epidemiologi penyakit infeksi, ya, jadi ada faktor host, faktor virusnya, dan faktor lingkungan. Tentu kan dari sisi faktor host atau nakes, berarti kita harus mengenali diri kita. Kita harus tahu apa yang komorbid yang ada pada kita. Resiko terpapar COVID itu dari sisi komorbid apa yang kita punyai. Apakah ada diabetes, ada hipertensi, bagaimana kita, apakah obesitas, itu tentu sangat berpengaruh terhadap risiko paparan. Kemudian kita bekerja di mana ya? Nah, ini juga perlu dipahami bahwa terkadang itu kita tidak menyadari bahwa kita lingkungan kerja kita, ya teman-teman yang bekerja di ruangan yang ventilasinya jelek itu tentu lebih berisiko dibanding teman-teman yang bekerja dengan ventilasi yang memadai. Ya, kemudian musuh kita adalah virus SARS-CoV versi 2, ya karena ada juga SARS-CoV-1. Nah, untuk virus ini saya kira teman-teman sudah banyak yang paham ya. Jadi bagaimana kelakuan virus ini banyak juga disinggung tadi sama Dr. Arif ya. Nah, ini potensi transmisi ya. Bisa droplet, bisa airborne, bisa kontak. Ya, tapi masih moda utama transmisi COVID-19 adalah droplet. Ya, kalau airborne itu hanya pada saat melakukan tindakan yang menghasilkan aerosol yang kita kenal dengan aerosol generating procedure. Ya. Kemudian kontak dengan pemaid ya, bahan permukaan benda yang terpapar. Ya, kemudian ada si laporan organ transplant, transfusi darah ya pada saat parkus ya. Ini juga ya ada beberapa potensi transmisi. Nah, kalau kita belajar ilmu transmisi infeksi ya, kita kenal ada 4 rute utama paparan. Yang pertama adalah melalui respiratory, saluran napas. Yang kedua absorpsi, ya, penyerapan apakah di kulit atau di mukosa. Yang ketiga ingesti, tertelan, termakan itu di saluran cerna, dan injeksi, ya, tertular lewat sentuhan kulit, yang luka dan sebagainya. Ya, yang masalah ini sekarang adalah tempat masuknya SARS-CoV versi 2 itu adalah di mana terdapat reseptor S2.
yang paling banyak reseptor S2-nya, disitulah dia senang, ya, disitulah cepat dia saling saling membantu untuk bereplikasi dalam tubuh kita. Nah, tempat-tempat masuknya yang paling sering adalah mukosa mata, mukosa mulut, ya, mukosa respirasi. Tentu kan ini akan menyebar ya, sesuai dengan target sel S2 yang banyak terdapat di paru-paru, ginjal maupun saluran cerna. Ya, jadi ini harus diingat supaya nanti kita pilihan APD-nya sesuai dengan risiko, ya, risiko paparan infeksi dari virus SARS-CoV versi 2 tersebut. Nah, kalau kita lihat rantai infeksinya ya, nah syukurnya ini SARS-CoV versi 2 itu bisa mati dengan air deterjen, air panas, ya, baik clean, klorin, alkohol. Jadi semua bahan-bahan rumah tangga yang mudah didapatkan. Reservoirnya, tempatnya, ya biasanya kan permukaan yang terpapar. Kalau di manusia ya di saluran cerna, di saluran napas, ya. Kemudian tempat keluarnya itu sekresi droplet yang dihasilkan pada saat batuk, bicara maupun bersin. Ya. Kemudian masuknya pun demikian, membran mukosa saluran napas, saluran cerna, mata, itu tempat masuknya. Ya. Kemudian mode transmisi tadi kan sudah dijelaskan tentang direct, kontak, droplet maupun airborne. Nah, yang jadi masalah adalah kekhawatiran, ya, seolah-olah lingkungan kita ini sangat menakutkan. Ya memang di era pandemi semua menakutkan, tapi bukan berarti kita harus menjadi lebih cemas. Kenapa? Kita sudah dianjurkan pakai masker. Mau pasien, mau dokter, mau siapapun, mask for all. Jadi masker untuk semua. Artinya apa? Kalau pintu keluar virus dari pasien ditutup, pintu masuk virus ke orang, ke nakes ditutup, tentu kan tidak ada jalan lain tempat masuknya virus. Ya. Jadi hidung, mulut ditutup dengan masker. Ya, pasiennya tutup, petugasnya tutup. Tadi sudah dijelaskan bahwa kalau sama-sama pakai masker itu resiko transmisinya sangat kecil. Ya, tapi meskipun demikian sudah pakai masker masih ketakutan. Ya, ini juga yang perlu kita pahami bersama bahwa tidak semua pasien yang positif COVID-19 itu potensi menularkan. Ya, apalagi kalau statusnya hanya suspek, probable. Ya, kecuali kalau dia sudah terkonfirmasi positif yang sudah jelas-jelas ada di literaturnya. Nah, ini saya senang slide ini ya. Kenapa? Di sini menggambarkan bahwa tidak semua pasien itu potensi menularkan, apalagi yang suspek saja. Contoh, kemampuan ekspirasi pasien itu sangat berperan. Kalau ada pasien yang tidak ada gejalanya, tidak batuk, tidak bersin, ya, itu akan berbeda kalau dia batuknya berbeda kalau batuknya itu hal yang berbeda. Tentu orang yang batuknya lebih frekuen, bicaranya, bersinnya lebih frekuen, itu potensi penularannya jauh lebih besar dibanding orang yang tidak memiliki gejala. Ya. Ini kan yang awal-awal yang membingungkan kita, seolah-olah semua OTG potensi menularkan, padahal risiko paparannya tidak ada. Ya. Yang kedua adalah ada 3 tempat terjadinya transmisi aerosol. Ya. Jadi transmisi misalnya menghasilkan partikel virus lewat aerosol. Yang pertama siklus terbuka tutupnya ini epiglotis. Ya. Kemudian yang kedua siklus ini kalau kita bernapas kecepatan ekspirasi, kecepatan inspirasi. Dan yang ketiga adalah pada saat terbuka itu cabang bronkus, terminal bronkus. Ya. Mungkin nanti Dr. Ari bisa meluruskan kalau saya nggak keliru ya. Jadi ini 3 tempat, 3 mekanisme di mana menghasilkan aerosol virus, ya, partikel virus. Ya, jadi pada saat batuk, bersin, bicara tentu menghasilkan hal-hal tersebut, cuman tidak semua itu potensi menularkan. Karena kalau kita belajar kecepatan velocity dari airflow ini tidak volume saluran napas secara umum itu hanya 1 meter per second per detik. Tapi pada saat bicara katanya 5 meter per detik. Pada saat batuk 2 sampai 50 meter per detik ya kecepatan keluarnya itu partikel. Pada saat bersin justru lebih banyak ya, lebih dari 100 meter per detik. Ya, kalau dia bersin. Ya, masalahnya meskipun pasiennya bersin, kalau petugasnya pakai APD yang sesuai standar, insya Allah tidak akan mudah terpapar, mudah terinfeksi. Ya, karena dalam prinsip infeksi kita boleh terpapar, tapi jangan terinfeksi. Ya, itu prinsip infeksi. Tidak apa-apa Anda terpapar, tapi jangan sampai terinfeksi. Artinya host kita harus diperkuat. Tadi sudah jelaskan sama Dr. Anca ya, bagaimana kita diingatkan untuk senantiasa menjaga
3I itu tadi ya, imun, iman, supaya kita aman. Ya, tambahan dari 3M tadi, 2M ya. Nah, yang berikut adalah volume atau jumlah partikel tadi. Tentu kan berbeda tadi ya. Orang yang batuk tidak ada gejala, batuk ringan dan batuk berat ya. Volume partikel yang keluar juga berbeda. Lingkungan, ya, kelembaban, lingkungan ini sangat berperan dalam hal risiko paparan. Kalau ruangannya senantiasa ruangan ber-AC karena hampir semua itu rumah sakit, kantor atau pasienkes sekarang settingnya pasang jendela itu sudah jendela mati, tidak bisa dibuka. Padahal harus diatur sirkulasi udara, pertukaran udara itu standarnya minimal 12 ACH per jam. 12 kali bertukar itu udara dalam satu ruangan. Tentu sangat berpengaruh volume ruangan, jumlah orang di dalam ya. Itu juga sangat berpengaruh. Yang berikut adalah alat ya, APD. Ya, nanti kita bahas lebih lengkap ya. APD apa sih yang sebenarnya yang sesuai ya? Bagaimana APD itu harus kita pakai supaya kita bisa terhindar ya, dari risiko paparan. Kemudian dari sisi petugas kesehatannya, lama paparan dengan pasien yang terkonfirmasi COVID. Ya, karena terkadang ini nanti sebentar ada slide-nya bagaimana stratifikasi risiko paparan. Kapan kita dianggap itu kontak erat? Ya. Nah, ini ada rumusnya kalau kita mau menghitung bagaimana risiko nakes untuk terpapar ya, infeksi. Ya, jadi ada pada saat kita melakukan tindakan aerosol, tentu konsentrasi partikel virusnya itu viable, mampu menularkan. Kemudian kemampuan inspirasi dan ekspirasi dari petugas atau nakes dan pasien. Waktu paparannya jadi sangat berpengaruh dan efisiensi masker. Ya, tentu kan tiap masker itu berbeda-beda, apalagi perlakuan masker sekarang ya dipakai berulang ya, tentu kan sangat beresiko. Ya, ini kira-kira tindakan yang lazim kita lakukan di pasienkes ya. Misalnya bronkoskopi yang untuk saat ini mungkin sudah sangat jarang dilakukan bronkoskopi kecuali kondisi emergensi karena resiko aerosolnya itu sangat ekstrim. Ya. Percutaneous tracheostomy itu juga sangat ekstrim resiko paparannya. Kemudian ventilasi mas ya, pakai bagging ya. Ya, ini tergantung tekniknya ya. Kalau dia pakai teknik close ya mungkin ya, RJP itu juga sangat ekstrim. Kalau yang lain suction itu batuk yang frekuen masih dianggap resiko tinggi saja ya. Tapi yang ekstrim tadi ini ya, laryngoskop juga itu ekstrim ya. Tapi tergantung dari teknik ya. Kemudian face mask, kemudian high flow nasal kanul itu juga masing-masing tergantung dari resiko dan tekniknya. Ya. Nah, untuk mengontrol semua ini dibutuhkan hierarki. Nah, untuk mengatasi infeksi, mencegah infeksi COVID itu kita kenal hierarki kontrol infeksi. Paling bagus sebenarnya eliminasi. Ya, dari awal sudah dipisah, ini pasien COVID, non-COVID, suspek COVID, non-COVID. Cuman kan tidak semua pasienkes punya alat untuk screening COVID. Maka kita pakai screening ISPA. Jalur ISPA memang sudah lain jalurnya, non-ISPA lain jalurnya, sudah dipisah. Seperti sebelum pandemi kan ada jalur batuk, non-batuk untuk memilah pasien-pasien dengan TBC. Ya. Substitusi, tidak mungkin kita mengganti virus COVID-19 dengan virus lain. Tapi yang bisa kita lakukan mungkin ini, ya, kita atur ya social distancing atau zonasi, ya, lingkungannya yang kita substitusi, yang perbaiki. Control engineering mungkin dengan barrier fisik macam-macam terserah mau pakai yang plastik, mau pakai yang akrilik ya. Kemudian kebersihan tangan ya, kontrol administratif ini paling penting ya, kebersihan tangan. Dan kalau kita lihat hierarki kontrol infeksi itu APD paling di bawah. Ya, yang paling efektif eliminasi ya, dan APD paling di bawah. Tapi ini yang paling menakutkan ya, sehingga banyak over dalam menggunakan APD ya. Banyak pasienkes over menggunakan APD, rumah sakit kewalahan dalam menyiapkan ya dan sebagainya. Ya, saya kasih contoh. Ini setting ruangan. Ya, idealnya tiap ruangan itu senantiasa buka pintu, buka jendela supaya sirkulasi udara itu tertukar. Ya, paling tidak 12 kali pertukaran dalam 1 jam. Kalau tidak bisa dihitung pakai rumus, ya pakai alat namanya paniometer, ya bisa menghitung. Ya, perlu hati-hati teman-teman yang di kantor, teman-teman yang di rumah sakit, pasienkes, itu kamar mandi perlu jadi perhatian. Karena sebagian besar kamar mandi itu ventilasi sangat tidak bagus. Ya, jarang ada kamar mandi jendelanya cukup besar, ya, cukup lebar untuk dibuka, ya, takut diintip dan sebagainya. Ya. Sehingga perlu hati-hati dalam kamar mandi. Ini juga yang banyak terjadi pada saat sebelum pandemi.
ya, sebagian besar teman-teman yang mengelola TB, sputum-bootnya itu bukan dibikin di luar, tapi di kamar mandi. Ini anunya, botolnya, ambil sputum tak di kamar mandi dia suruh batuk. Ya tentu kan sangat berisiko. Ini sama juga dengan COVID. Maka perlu diberikan tambahan mungkin ya, kalau buka jendela, buka pintu, kalau mau tambah dengan pengatur ventilasi, HEPA filter dan sebagainya itu masih dimungkinkan. Nah, ini ada rekomendasi ya yang diatur oleh Kemenkes ya sejak tahun 2014. Posisi Anda duduk di poli juga sangat menentukan risiko Anda terpapar infeksi. Kalau misalnya Anda berhadapan dengan pasien, terus sumber angin dari belakang kita sebagai petugas, itu juga bagus, tapi tidak aman buat pasien. Yang ideal adalah kalau kita berhadapan dengan pasien, arah angin itu atau arah sumber angin itu dari lewat di antara kita, antara nakes dengan pasien, dan diarahkan keluar jendela atau yang ideal ya. Jadi petugasnya, pasiennya, sehingga arah anginnya keluar di antara petugas dan nakesnya. Ya. Boleh juga kita mengatur alur, beda alur masuk dan alur keluar dari petugas ya. Jadi lain alur masuknya untuk merawat pasien COVID, kemudian lain jalur keluarnya. Yang banyak sekarang di situ masuk, di situ keluar. Di situ pakai APD, di situ ganti APD, ruangan yang sama, sehingga risiko paparannya cukup besar. Ya. Ini yang perlu teman-teman perhatikan, bahwa kalau bisa diatur ya. Yang repot memang kalau macam puskesmas dengan siklus alur yang kecil, mungkin masuknya lewat UGD, keluarnya lewat ruangan-ruangan kantor atau ruangan poli ya. Ini yang susah diatur. Tapi kalau di rumah sakit mungkin bisa disetting tempat masuk dan tempat keluar untuk merawat COVID itu harusnya berbeda. Dan idealnya sebelum keluar ya ganti baju ya. Dan tadi sudah dijelaskan juga sama Dokter Anca bahwa paling tidak kita bawa baju ganti, mandi. Ya. Kalau kami mewajibkan mandi, ganti baju untuk keluar dari ruangan isolasi. Oleh karena itu WHO menetapkan ada namanya kewaspadaan isolasi. Ada dua ya, kewaspadaan standar dan kewaspadaan berbasis transmisi. Tentu yang banyak kita lakukan ini ya, berbasis transmisi ya, airborne, kontak, droplet. Ya, kalau kewaspadaan standar ini ada 11 ya. Yang mungkin akan kita bahas adalah bagaimana penggunaan APD. Ya, kapan kita laksanakan kewaspadaan isolasi? Ya, apa tujuannya? Itu tujuannya memutus mata rantai infeksi antar pasien dengan pasien, pasien dengan pengunjung, ya, pasien lingkungan ke pasien, ya, sehingga pengunjung memang di era pandemi ini kami batasi. Idealnya rumah sakit membatasi pengunjung, ya, karena risiko paparan cukup tinggi. Siklus petugas juga paling tidak diatur. Jangan semua petugas bersamaan masuknya karena risiko paparannya cukup besar. Karena literatur mengatakan 20% sumber infeksi COVID-19 itu dari nakes. Ya, jadi 20% dari nakes ke komunitas. Ya. Memang kita ini nakes high risk untuk menularkan COVID-19. Nah, siapa yang harus melaksanakan kewaspadaan isolasi adalah semua individu di rumah sakit dan pasienkes. Ya, individu itu diajarkan bagaimana hand hygiene, bagaimana pakai APD, bagaimana mengolah limbah, lingkungan, bagaimana etika batu. Ya, ini yang diajarkan ke hampir semua individu. Untuk dokter dan perawat masing-masing punya peranan sendiri. Nah, kapan melaksanakan? Setiap saat memberikan pelayanan kesehatan di rumah sakit dan pasienkes. Itu menerapkan kewaspadaan isolasi. Jangan menunggu ada wabah baru menggunakan. Nah, APD ini kalau kita lihat standarnya adalah memang untuk melindungi kita dari bahaya fisik, kimia, biologis, atau bahan infeksius. Ya, dan ini merupakan salah satu komponen dari kewaspadaan standar. Nah, untuk menggunakan APD selalu kita ingat ini adik Simba ya. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Apa jenis APD yang Anda mau pakai? Di mana kita mau pakai? Ruangan poli, perawatan, isolasi, atau selasar atau lorong? Kapan? Aktivitas intubasi kah, suction kah, ganti infus, pasang infus, kasih obat itu berbeda. Siapa? Dokternya, perawatnya, petugas lain, klinis service. Mengapa pakai APD? Ya untuk proteksi. Dan bagaimana? Gunakan dan lepaskan APD dengan benar. Ini yang prinsip ya. Nah, yang harus dipenuhi dalam pemilihan APD, paling tidak kita harus memakai APD yang bisa melindungi kita dari bahaya paparan. Dan beratnya harus seringan mungkin. Jangan sampai kita pakai APD gerakannya seperti gerakan astronot. Kemudian bisa di-reuse. Ini sekarang sudah mulai kami terapkan ya, dengan menyiapkan gaun. Ya. Gaun itu bisa di-reuse. Kalau hazmat itu agak susah kita reuse ya. Tidak menimbulkan bahaya tambahan, tidak mudah rusak, ya, memenuhi standar yang ada, mudah dipelihara dan tidak membatasi gerak. Nah, ini prinsip utama untuk pakai APD.
sebelum Anda bertugas harus tahu risiko paparannya apa. Ya, jadi kalau kita mau pilih APD, kita harus tahu bahwa oh, saya mau merawat di pasien COVID ini hanya sebagai pemberi obat, ya, ataukah kita sebagai petugas RJP, mau pasang kayak flow nasal kanul, itu kita harus tahu oh risiko paparannya apa. Dinamika transmisi harus tahu. Jadi misalnya ada pasien sesak, ya, sudah sesak, kita rencana pasien baru kita memasang infus. Dinamika transmisinya adalah kita langsung pakai masker N95. Kenapa? Kalau kita pakai masker bedah, terus kita pasang infus pada pasien yang sesak dan tiba-tiba kita mau RJP, tentu kan kita tidak perlu keluar lagi mengganti masker bedah dengan N95. Itu namanya dinamika transmisi. Sudah bisa memprediksi kira-kira risiko transmisi apa yang kami dapatkan dari pasien yang akan kami tangani. Ya. Pakai dengan benar, lepas dengan benar, kumpulkan dengan benar kalau masih mau di reuse. Ya. Dan ini, gunakan di dekat pasien dan segera lepaskan jika selesai tindakan. Janganlah dipakai jalan-jalan keluar. Ya. Nah, memang ini harus diperhatikan bahwa APD harus siap pakai di setiap ruangan. Ya. Sekali pakai sebenarnya untuk setiap tindakan dan setiap pasien. Ya. Kalau APD-nya kotor, ya jangan pakai atau ternoda. Ya. Kemudian ditempatkan di kontainer yang sudah tersedia sesuai jenis APD, ya. Kalau memang mau digunakan ulang, ya. Ya ini mungkin jenis-jenis APD ya, yang banyak masker bedah, N95 dan sebagainya. Nah ini sebenarnya coverall ini menurut kami di Perdali ini adalah jubah, celemek, penutup kepala, sarung tangan itulah coverall. Menutup 360 derajat. Tidak mesti hazmat seperti ini. Nah yang masalah ini karena ini standar Ebola. Hazmat itu hazardous material. Ada 4 tipe. Tipe A, tipe B, tipe C, tipe D. Tipe D adalah tipe medis. Ini tipe medis. Ya, tapi kan Ebola itu biar cairan liurnya, cairan keringatnya potensial untuk infeksius. Kalau kita di COVID itu masih sekret ya, droplet dari saluran napas, ya, batuk, bersin, bicara. Ya. Beberapa sih dari feko oral ya, dari feses. Cuma kan sentuh feses tidak mungkin kita menyentuh feses langsung digosokkan ke daerah wajah ya. Itu tadi sudah dijelaskan sama dokter Arif juga ya, bagaimana tangan kita jaga ya. Saya selalu ingatkan, haram hukumnya menyentuh daerah wajah kalau tidak yakin tangan bersih. Ya, ini masalah karena teman-teman di BNPB ya masih menggunakan level. Kalau kami di Perdali bukan sistem level. Ya. Karena level 1, level 2, level 3 bukan berdasarkan transmisi sebenarnya. Jadi di gambarnya juga ini pakai hazmat tapi di keterangannya hanya gaun, all cover dan apron. Tidak tertulis hazmat. Ya. Kita punya petunjuk teknis APD ya, oleh Kemenkes. Ini berdasarkan basis transmisi. Misalnya teman-teman kerja di ruangan pasien ya, yang merawat secara langsung pasien COVID. Ya, misalnya Dr. Arif merawat pasien COVID, mau visitor. Tapi memang tidak ada rencana untuk melakukan tindakan aerosol. Maka cukup pakai masker bedah, gaun, sarung tangan, ya, pelindung mata, ya, atau pelindung wajah, pelindung kepala, dan sepatu pelindung. Ya, jadi tidak ada kata-kata hazmat. Tapi kalau misalnya Dr. Arif masuk merawat pasien COVID, mau melakukan tindakan aerosol, maka masker bedahnya wajib diganti dengan masker N95. Ya, ini di juknis APD. Teman-teman cleaning service yang mau masuk ke ruangan COVID-19, tidak perlu juga pakai hazmat. Ya, cukup pakai masker bedah, ya, sarung tangan tebal, pelindung mata. Ya, karena hanya bersihkan, tidak kontak dengan pasien. Teman-teman di triase, laboratorium, instalasi sterilisasi juga ada panduan-panduan untuk bagaimana menggunakan APD. Ya. Jadi ini juga yang sering membuat kita petugas kesehatan screening awal tidak terjadi kontak langsung, ya cukup jaga jarak ya dan menggunakan masker bedah. Tidak perlu pakai hazmat. Ya. Teman-teman di laundry, ruang konsultasi, ruang tunggu, ya ini juga ada semua jenis APD sesuai dengan jenis tindakannya. Ya. Sudah diatur di juknis APD tersebut. Ya kami juga sudah punya mapping kebutuhan APD di Rumah Sakit Wahidin ya, sesuai dengan lokasi, sesuai dengan tindakan. Ya. Jadi ada kapan kita pakai APD ini, ya sudah ada checklistnya semua. Ya. Nah teman-teman di CDC dan WHO itu ini saja, mereka pakai gaun, ya mungkin N95 atau ini face shield, ya, masker bedah atau masker N95, dan tidak ada pedoman pun yang pakai hazmat. Sama dengan sarung tangan. Mohon maaf ini saya kurang setuju kalau ada yang pakai sarung tangan double-double. Karena tidak ada panduannya, apalagi pakai handscoon dan menerapkan kebersihan tangan. Jadi tidak boleh pakai handscoon baru kita melakukan kebersihan tangan dengan alkohol.
Tidak ada panduannya. Yang ada itu lepas semua sarung tangan, kemudian kita menerapkan hand hygiene. Ya, karena kita pakai double, lapis keduanya apa? Yang di luar itu dibuang, cuci tangan, diganti lagi sarung tangan baru. Tidak ada panduannya ya. Kita lihat sesuatu, masker bedah. Pilihannya adalah 3 lapis material. Jadi paling tidak masker bedah itu ya ini triple ya. Jadi triple itu 3 lapis ya. Itu non open, tidak dijahit. Kalau ada masker bedah 3 lapis ada jahitannya, dosa pakai. Itu palsu ya. Jadi non open. Ini bisa menyaring droplet ya, atau tetesan partikel yang besar. Kemudian masker N95 ya. Masker N95 itu sebelum pandemi sebenarnya yang bahannya beredar seperti ini. Ini ada tipe 1860 dan 1870. Ya, ini yang standar ya, standar OSA ya, standar CDC. Cuman di era pandemi sekarang kan banyak jenisnya. Dan sebentar kita lihat ya, karena banyak juga N95 yang tidak jelas ya. Ya, misalnya saya hapus anunya. Jadi ada seperti ini, tidak ada mereknya, tidak ada tulisan-tulisannya. Kalau yang ini kan ada kode-kodenya, ini bisa dicek di internet terstandarisasi atau tidak. Ya. Nah, masker N95 ini menyaring partikel yang lebih kecil, kurang dari 0,3 mikron. Ya, ini sudah dijelaskan sama Dr. Arif tadi ya. Kalau antar pasien dengan petugas sama-sama pakai masker, risiko paparannya kecil. Ya, tapi kalau Anda tidak pakai masker, itu risiko paparannya besar. Nah, masker bedah juga ini ada masanya. 4 jam harus diganti atau basah lembab itu diganti. Jangan dicuci baru disetrika. Banyak itu yang cuci baru setrika lagi dipakai lagi besoknya. Karena ini akan rusak, ya, rusak lapisan luarnya. Ya. Kemudian masker N95 ya, ini ada cara pakainya. Ya. Yang utama adalah kalau kita pakai N95 harus uji fit test atau fit check namanya. Begitu Anda pasang harus meniup. Kalau meniup maskernya mengembang artinya segel sekitar itu bagus. Atau tarik napas, mengempes, ini segelnya bagus. Sama halnya kalau sudah dicuci atau di apapun, itu diperlakukan sama ya, supaya kita menguji ini masker masih bagus atau tidak. Kalau tidak, jangan pakai. Ya, karena memang kontaminasi juga itu banyak terjadi di permukaan masker. Dan kalau lepas masker N9 masker bedah, jangan pernah lepas sentuh daerah depan ini permukaan dan buka begini. Ya. Paling tidak karetnya disentuh, kemudian dibuang tanpa menyentuh permukaan masker. Sama juga dengan N95, jangan pernah sentuh daerah permukaan ini karena ini sangat kering dan cukup banyak virusnya. Ya, ini perbandingan ya, perbandingan masker ya dalam hal menyaring virus, yang menyaring droplet. Tentu N95 masih lebih unggul dibanding kain, meskipun kain itu dibuat berlapis-lapis ya, jadi 2 lapis, 3 lapis itu masih efektif kalau pakai N95 ya, masih efektif pakai masker bedah dibanding pakai bahan yang cotton itu. Ya. Kemudian pelindung wajah, face shield. Ya. Ini juga terbuat dari plastik. Ya. Yang masalah ini sering keliru, teman-teman setelah pakai tidak dicuci, tidak dibersihkan. Dibuka, disimpan di meja, digantung atau disimpan di atas lemari untuk dipakai besoknya. Padahal kalau kita lihat begini, sidik jarinya banyak. Ya paling tidak harus dibersihkan ya. Gitu. Jadi ini anunya ya. Kemudian Google, ya Google itu paling bagus sebenarnya Google yang ada tepinya begini yang bisa menutupi. Ya. Bukan hanya sekedar kacamata yang gaya, tapi memang fungsinya kalau kita pakai akan tertutup semua untuk melindungi daerah mata. Ya. Jadi ini kacamata Google. Ya gaun, ya ini gaun kan tidak mesti harus hazmat ya. Paling tidak mampu mencegah penetrasi cairan. Terserah. Anda mau pakai hazmat kalau memang banyak ya silakan pakai. Ya, mau hazmat begini atau gaun kain yang bisa dicuci. Ya, biasanya kita gaun yang dipakai reusable itu bahannya dari katun atau polyester yang bisa dicuci sampai 50 kali. Ya, kecuali sobek dan anu tidak dipakai lagi. Jadi bisa gaun seperti ini. Ya. Gaun isolasi bedah ya atau gaun yang teman-teman pakai di kamar bedah itu sudah cukup untuk melindungi kita karena tidak ada transmisi lewat kulit. Ya, tidak ada lewat sentuhan. Ya, bukan kontak cairan dan kalau ada darah dengan darah tidak, itu berbeda ya. Beda halnya kalau hepatitis atau HIV. Ya, celeme ya. Ini pelindung tubuh untuk melapisi luar gaun ya, bisa dari plastik ya. Kalau tidak ada ya bisa cari plastik yang. Nah, sarung tangan juga ini hati-hati karena terkadang kan kita pilih sarung tangannya itu karena ada 2. Ada sarung tangan handscoon, ada sarung tangan rumah tangga. Ya, beda peruntukannya. Ya, jadi ini juga ya. Pelindung kepala ya. Kalau
tidak ada surgical cap ya seperti ini, bisa pakai songkok kain seperti ini atau topi renang atau topi hiking. Ya, sepatu pelindung saya kira teman-teman. Nah, ini mungkin perilaku yang tidak tepat dalam menggunakan APD ya. Pakai sarung tangan hanya untuk memperbaiki infus pump ya atau syring pump. Padahal kan risiko paparan dari sini tidak ada. Ini juga APD-nya, maskernya disimpan di jidat. Ya. Harusnya kan menutupi mulut dan hidung. Ya, ini cleaning service, pakai sarung tangan handscoon untuk mengolah sampah. Harusnya dia pakai sarung tangan rumah tangga yang sampai siku. Ini juga ya, pakai APD lengkap hanya untuk menelpon. Ya. APD pakai jalan-jalan, dan ini APD lengkap menulis di status. Ya, tentu kan kita bertanya, resiko paparan infeksi apa dari status ini? Sementara ruangannya bukan ruangan perawatan infeksi. Ya, ini juga perlu teman-teman pahami. Ya, ini juga ya, terbalik cara pakai masker bedahnya. Jadi dia pakai bedah di dalam N95 2. Tentu kalau seperti ini kejadiannya, dia akan tidak bisa melakukan fit test atau fit check. Jadi yang idealnya ini di dalam, masker bedah di luar. Ya. Itu aturannya. Ya, untuk extended use dari masker N95. Ini juga ya, APD-nya bagus, ya, tapi lihat handphonenya. Handphone ini ya, tidak dibungkus. Ini resiko paparan infeksi yang bisa dibawa pulang ke rumah tanpa sadar. Ya, bagus dia di rumah sakit, ya, sehingga terkadang kita berpikir, ya kan pakai APD saat merawat pasien COVID, kenapa bisa terpapar? Ya mungkin ada perilaku lain yang sangat berisiko. Ya. Ataukah hanya pakai APD mungkin ya hanya untuk selfie, ya. Ini juga hanya screening pasien di puskesmas, di halaman depan sudah pakai APD sedemikian rupa. Ya. Ya, ini ada beberapa strategi manajemen APD di masa krisis ya. Teman-teman boleh misalnya berupaya mau pakai teknik ini ya, kayak box intubasi, kotak box partus, ya, terserah. Ini namanya. Nah, ini mungkin alternatif kalau tidak ada sarung tangan handscoon ya, sarung tangan rumah tangga, tidak ada masker N95, ya. Mungkin bisa pakai elastrometrik seperti ini. Ya, cuman elastrometrik ini kan ininya yang bermasalah, harus sering-sering diganti ini penyaringnya, ya, karena potensi paparan. Karena ada beberapa, ada residen kami juga sering pakai elastrometrik, tapi tetap terpapar. Ya, ini kan ya, tidak yakin bahwa dari ini, ya, tapi mungkin dari perilaku yang lain. Ya, atau pakai ini PAPR, ya, tapi PAPR ini mahal 35 juta per unitnya. Ya. Kacamata Google kalau tidak ada kacamata renang. Ya, FSMAN dan sebagainya, kemudian penutup kepala, tidak ada surikahu, topi renang, topi hiking, jubah kalau tidak ada coverall, ya bisa pakai gaun panjang tinggal 3 menit hujan sekali pakai, ya sepatu pelindung ya, ya. Kemudian ini mungkin cara penggunaan reusable-nya, ya ini yang saya harus sampaikan, penggunaan masker N95 itu boleh extended use atau di reuse, tapi syaratnya tidak boleh yang sudah digunakan untuk tindakan yang menghasilkan aerosol. Misalnya kita pakai N95 untuk RJP, intubasi atau pasang high flow nasal kanul, maka wajib dibuang setelah tindakan. Yang bisa di extended use hanya gaya pasang infus, berikan obat, tensi dan sebagainya dengan cara disimpan dalam kantong kertas, dibolongi, ya itu bisa digunakan 3-4 hari sesuai Permenkes, atau diletakkan kering dalam ruangan biasa. Tidak boleh dijemur di bawah sinar matahari, tidak boleh pakai ultraviolet karena ini rusak. Bahannya polipropilennya ini hidrofobik. Ya, rusak dia kalau dijemur matahari dengan sinar ultraviolet. Apalagi disimpan di dashboard mobil. Ya. Yang ketiga, bisa menggantung masker dalam open dapur, pakai jepit kayu 70 derajat 30 menit atau dikukus, direbus di air mendidih selama 10 menit. Ya. Ini sama ya, wajah dan jas hujan ya cukup pakai deterjen. Ya, ini tadi ya yang sudah disampaikan Dr. Arif ya. Nah, kontak erat, ya, saya harus sampaikan kontak erat. Apa sih kontak erat di definisi yang baru ya? Ya, artinya kontak tatap muka, ya, berdekatan dengan kasus probable atau kasus konfirmasi dalam radius 1 meter dan dalam jangka waktu lebih 15 menit. Ya, sentuhan fisik langsung, salaman, ya, atau pegangan tangan, atau orang yang berikan perawatan langsung tapi tidak pakai APD standar. Nah, kita lihat. Kalau menurut WHO, dia membagi antara tinggi dan rendah sebagai risiko paparan. Kalau tinggi itu adalah kontak langsung dengan jarak kurang 1 meter, durasi lebih 15 menit dengan pasien terkonfirmasi COVID-19. Ini kalau menurut WHO. Melakukan prosedur aerosol granulation prosedur, lingkungan pasien terkonfirmasi, terpapar cairan tubuh atau sekresi pernapasan, tidak patuh menerapkan PEP moment, tidak pakai APD,
tidak menggunakan APD sesuai rekomendasi, tidak memasang dan melepas APD sesuai standar, nah itu high risk untuk terpapar COVID-19. Nah, kalau kita lihat ada orang mengaku, saya ada kontak dengan pasien terkonfirmasi COVID-19 dalam 14 hari terakhir. Tanya, ya. Jadi misalnya, oh dia kontaknya, apakah dia merawat langsung pasien terkonfirmasi, kontak langsung dengan jarak kurang 1 meter, adakah melakukan tindakan aerosol, atau kontak dengan lingkungan pasien yang terkonfirmasi. Dan dicari gejalanya, ada enggak tanda dan gejala COVID, demam, ya, gejala batuk, nyeri, menelan, sesak napas, dan sebagainya, ya. Kemudian kita lihat, kalau misalnya tidak ada, ya kita lihat tingkat risiko paparannya. Ya, kalau ada, kita restriksi dari pekerjaan dan tes COVID-19. Kalau tidak ada negatif, kita lihat lagi kembali ke tingkat risiko paparan. Ya. Nah, risiko tinggi kah atau risiko rendah? Kalau risiko tinggi, tidak selalu menggunakan APD standar, tidak memasang melepas APD sesuai prosedur, tidak selalu menggunakan APD, tidak patuh momen, kebersihan tangan, ya terpapar dengan lingkungan pasien, terpapar dengan cairan tubuh. Ya. Kalau risiko rendah, ya kalau tadi dilakukan grading risiko, jawabannya tidak selalu atau tidak semua. Ya. Kalau dia risiko tinggi, monitoring aktif, batasi pekerjaan yang 14 hari. Kalau rendah, self monitoring, ya tidak ada restriksi. Ya. Kalau ada tanda dan gejala COVID kembali, ya kalau tidak ada, ya bisa kembali bekerja. Ya kalau ada, ya tentu kita tes COVID. Ya kalau negatif kembali lagi ke aktif monitoring. Ya kalau dia positif baru kita terapi. Demikian juga kalau risiko rendah, ya. Kalau negatif, ya, self monitoring. Kalau ada gejala kita rawat. Nah, artinya tidak semua orang yang terpapar COVID, yang kontak dengan pasien yang positif COVID harus kita swab. Ya, tidak semua. Apalagi sekarang memang yang harus paling tidak yang bergejala, ya, ada bergejala dan dia masuk dalam kontak erat high risk. Ya. Yang harus Anda lakukan terhadap APD adalah bersihkan tangan, ya, sebelum dan sesudah menggunakan APD. Bersihkan tangan setiap kali melepaskan APD, sentuh cairan tubuh, ya, sentuh pasien, tindakan aseptik, ganti sarung tangan setiap tindakan yang berbeda. Jangan pakai sarung tangan untuk semua jenis pasien. Ganti APD di anterum, lepaskan APD di anterum, ya, setelah selesai tindakan jangan dipakai pergi jalan-jalan keliling rumah sakit. Ya. Mandi setelah selesai menggunakan APD kalau merawat pasien COVID, desinfeksi HP setelah selesai bertugas, dilarang sentuh mata, hidung dan mulut. Ya. Mengalungkan masker di leher, menulis, ya, sementara pakai handscoon, ya, tidak boleh. Memakai sarung tangan terus menerus sampai dikasih. Ya, memakai sarung tangan memakai sarung tangan double, ya. Jadi harus mencuci tangan saat memakai sarung tangan, itu tidak boleh. Menggantung APD di ruangan kemudian memakainya kembali, menggunakan APD keluar dari area perawatan dan membuang APD di lantai. Sebagai take home message buat teman-teman, ya, untuk mencegah COVID ini paling tidak durasi, jaga lama kontak dengan pasien COVID. Paling tidak akumulasinya tidak boleh lebih dari 15 menit. Yang repot kalau pasiennya ada 20 orang, 30 orang. Jadi pakai teknik telemedicine, teknik WA, tanya pasiennya apa keluhannya. Kalau memang membutuhkan kontak, membutuhkan pemeriksaan fisik yang seksama, ya baru kita hitung baik-baik. Ya. Akumulasi tidak boleh lebih dari 15 menit. Atur jarak. Ya, jarak yang kalau terkonfirmasi ini jarak kurang dari 1 meter. Ya, apalagi kalau tidak urgent, ya, maka kalau kurang dari 1 meter wajib memakai APD berbasis transmisi, ya, dan risiko transmisi yang harus dipakai APD-nya. Kemudian hand hygiene, kebersihan tangan, kebersihan lingkungan pasien. Ini yang sering terlupakan. Kalau kebersihan lingkungan untuk ruangan perawatan COVID atau ruangan intensif untuk merawat COVID minimal 3 kali sehari setiap pergantian shift. Kalau ruangan perawatan biasa, ya, teknik cohorting, maka paling tidak setiap pergantian pasien atau minimal 1 kali sehari. Ventilasi tetap dijaga, ya. Selalu pertukarannya 12 kali ACH, pertukaran udaranya per jam. Ini yang diatur. Dan idealnya kalau Anda punya jendela, usahakan engselnya itu jangan engsel atas. Karena kalau kita buka begini, itu kemampuan terbukanya kurang dari 100%. Jadi pakai engsel samping. Jadi dia bukan 100%. Kalau memang memungkinkan, ya kita renovasi. Saya kira ini saya sampaikan, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bapak Moderator. Oke, terima kasih banyak Dr. Sudirman Katu atas pemaparan materinya yang sangat menarik dan sangat jelas.